2 pagi, Faiz nunduk depan laptop, aku ngecek mata, kopi udah dingin dan aplikasinya masih error. Terus aku mikir, apa aku salah jalan ya? Ini hari ke-8 aku bangun startup, semua hal yang harusnya beres malah berantakan. Kita udah coba segala cara begadang, tapi hasilnya malah nggak ada. Malam itu rasanya kayak capek banget. Paginya aku lihat Faiz yang masih pusing dan aku bilang, kalau misalkan kita dua-duanya ngurusin coding, gak ada yang bakal ngurusin bisnisnya. Dan dari situ aku mutusin buat nyari investor sekaligus nyusun presentasinya. Pas aku mau bikin presentasi ke investor, aku sadar pada saat hari itu juga aku ada deadline data science se-Asia dan itu nggak mungkin aku tinggal. Di momen itu aku rasanya kayak bingung dan capek gitu karena dua-duanya harus aku kerjain, dan akhirnya dengan berat hati aku mutusin buat kerjain yang data science dulu karena aku ikut lomba itu sebagai tim. Jujur aja aku capek dan males banget kerjainnya, tapi karena aku udah komitmen dan aku harus nyelesain apa yang sudah aku mulai, akhirnya aku kerjain. Dan terus karena aku udah nyelesain lomba itu, aku jadi bingung banget dan aku capek banget buat ngelanjutin ngebuat presentasi buat investornya. Karena itu aku istirahat dulu sebentar dan aku ngobrol-ngobrol sama pamannya Faiz ini. Terus akhirnya kami ngobrol lumayan lama tentang bisnis karena beliau juga pebisnis kan. Dan itu udah dari lama, sekitar tahun 2000-an. Terus habis itu tentang teknologi karena dia itu lulusan ITB dan udah ngoding dari lama, dari sekitar tahun 90-an. Setelah ngobrol itu aku dapat satu pelajaran bahwa semua orang punya struggle-nya masing-masing. Mau selama apapun kamu udah di sana, mau sebaru apapun kamu di sana, kamu pasti punya masalah gitu. Kadang kita lupa, kita lihat orang yang udah lama bisnis kayak baik-baik aja gitu, padahal di balik itu dia pasti juga ada struggle yang mereka hadapi. Kalau kamu mau berkembang, kamu jangan pernah merasa pintar gitu. Justru ketika kamu merasa pintar lebih dari orang lain, kamu akan stuck di situ-situ aja karena kamu nggak mau belajar. Beliau aja usianya 56 tahun, dia masih belajar tentang AI, marketing, bahkan tren-tren saat ini. Jadi akhirnya setelah itu aku lumayan lega dan lumayan tercerahkan gitu.